Livia Rahman tersipu. "Terima kasih Pak, ini lagu baru dari album terbaru Sunli," katanya sambil melepas headphone-nya. Pria itu dengan penasaran mengangguk. "Sunli, bukankah itu penyanyi terkenal yang memukul dan memukuli ibu suaminya?" Internet telah mengoceh dan mengkritik perilaku brutalnya yang sama sekali tidak terduga dari penyanyi kesayangan bangsa. Sopir taksi mengamati penampilan karismatik Livia. Dia berpakaian rapi dalam pakaian profesional, tidak ada yang terlalu memalukan dan terbuka, yang membuatnya tampak seperti pekerja berkerah putih. Mengapa seorang wanita seperti dia mendengarkan penyanyi seperti itu? "Oh, begitu," dia berkata dengan netral, tidak ingin menyinggung Livia dan menerima tip yang lebih rendah. Jadi dia menjadi tenang dan fokus mengemudi. Setelah beberapa menit terdiam, dia angkat bicara. "Bu, kami sudah sampai di tempat tujuan Anda." Livia melihat keluar jendela di mana rumah sakit pertama keluar taksi dan berdiri dengan bangga dan percaya diri. Ada jalan setapak menuju pintu masuk depan, dengan air mancur di depan. "Terima kasih." Dia tersenyum dan menyerahkan 200 uang kertas merah. Mata pria itu berkedip karena terkejut. "Simpan kembaliannya saja ya Pak," katanya sebelum keluar dari mobil. Livia menutup pintu, berjalan ke rumah sakit menuju meja resepsionis. "Permisi, selamat siang, di lantai berapa ruang VVIP berada?" Dia bertanya pada salah satu perawat yang bertukar pandang dengan rekan kerjanya. Melihat penampilan skeptis mereka, Livia tersenyum. "Oh, jangan khawatir. Saya teman dari saudara perempuan pasien," dia meyakinkan. Perawat itu mengamati blus biru dan celana putih mahal milik Livia, lalu dompet luar biasa di lengannya. Pasien di ruang VVIP adalah seseorang dari latar belakang yang sangat kaya, dan wanita ini sepertinya berasal dari yang sama. Jadi perawat menjawab, "Saya tidak dapat mengungkapkan nomor kamar tanpa bukti identitas, tetapi kamar VVIP terletak di lantai 11. Dia tahu setiap kamar VVIP dijaga ketat dan mengira jika Livia berbohong atau memiliki niatan jahat, dia tidak akan pernah bisa memasuki ruangan itu. "Oke, terima kasih." Livia tidak memiliki bukti identitas, jadi dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh perawat dan berjalan menuju ke lift. Ketika mencapai lantai 11, Livia berjalan keluar dan menuruni lorong lift yang bersih dan dipoles. Dia berbelok ke lorong untuk melihat beberapa pasien di ruang VVIP, dan mengira dia tidak terlalu jauh dari ruang VVIP. Sesuai dengan keyakinannya, saat dia berbelok ke lorong lain, ada 4 kamar VVIP. Tapi dari tempatnya berdiri, dia hanya bisa melihat 2 kamar dan salah satunya memiliki sekelompok pengawal yang berdiri di depannya. Dia tersenyum. Ini seharusnya ruangan tempat Farontan tinggal. Livia berjalan ke arah para pria itu dan menyadari betapa curiganya mereka terhadapnya. Mereka berdiri seperti tentara dengan kepala terangkat, lengan ke samping, dalam sikap protektif yang jelas. Tapi ada yang tidak beres dengan mereka. Di mana dia pernah melihat lencana di saku dada mereka sebelumnya? Dia mendengar gumaman rendah dari ruangan dan secara naluriah menyadari bahwa itu adalah sepasang suara pria dan wanita. Menebak itu mungkin Ruby Tan dan Farontan. Livia berkata, "Maaf, saya di sini untuk mengunjungi Ruby Tan. Apakah saya bisa masuk ya Pak?" Tak satu pun dari pria itu bergeming. Seketika itu suasana sangatlah mencengkam seperti dia berada dalam film-film mafia. Karena bahu mereka lebar dan para pria sangat tinggi, Livia tidak bisa melihat tanda pintu, jadi dia tidak bisa melihat nomor kamar. Lagi pula, siapa lagi yang akan berada di bangsal VVIP dengan begitu banyak pengawal? Jelas, itu akan menjadi pemegang saham tertinggi Tantono Enterprise, CEO sendiri. Ketika para pria itu tidak bergerak, Livia mengira itu karena mereka menginginkan semacam bukti.
Aku tidak punya bukti tertulis tentang hubunganku dengan Rubitan, tapi aku punya foto yang diambil dariku dan dia bersama. Hah? Livi, apa yang kamu lakukan berdiri di luar pintu itu? Suara Rubitan bergema di aula. Livia berbalik untuk melihatnya berjalan ke arahnya. Jadi ini bukan kamar kakakmu? Dia bertanya, dengan canggung berdiri di sana. Tidak Livi, kamar kakakku bukan di situ, kamarnya berada di seberang aula. Hahaha, Rubitan tertawa, melingkarkan lengannya ke tubuh Livia dan mengajaknya menjauh dari kamar. Livia tidak terlalu memikirkan kesalahan jujurnya dan meminta maaf kepada orang-orang dengan wajah berbatu yang tak tergoyahkan. Dia benar-benar tidak menyadari ekspresi gelap Rubitan saat berjalan menyusuri lorong. Saat Livia berjalan dengan Rubitan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang tinggal di ruangan lain. Yah, siapapun itu, pasti seseorang yang sangat penting untuk memiliki keamanan yang tinggi di sekitar pintu mereka. Livia mengikuti Rubitan menyusuri lorong bangsal VVIP dan ke bagian lain di mana sekelompok pengawal lain berdiri di depan pintu. Astaga, organisasi pengawal ini pasti menghasilkan uang dengan jumlah yang banyak kalau dilihat-lihat dari orang yang mempekerjakan mereka, pikir Livia. Ketika para pria melihat Rubitan, mereka membiarkannya lewat. Mereka adalah para profesional terlatih yang tidak melirik Livia. Sebaliknya, mereka terus menatap ke depan untuk setiap kemungkinan yang terjadi untuk waspada. Begitu pintu terbuka, angin Antartika pasti telah bertiup karena Livia menggigil saat bersentuhan dan tatapan bertanyanya mendarat pada seorang pria yang sangat tampan, tetapi menakutkan. Matanya tajam, warnanya lebih gelap dari tinta dan malam itu sendiri. Aura yang dia pancarkan dingin, gelap dan menakutkan. Terlepas dari getarannya yang mengintimidasi, dia sangat tampan dengan bibir tipis, hidung tinggi, dan rahang yang sangat tajam, mungkin bisa menembus kaca. Livia tidak siap menghadapi kehadiran yang mematikan dan sombong seperti itu. Tenggorokannya kering. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak wanita menjatuhkan diri di kakinya. Dengan wajah dan aura seperti itu, siapa yang tidak? Kakak, mengapa temperamenmu begitu buruk? Rubitan menghela nafas, meletakkan dompetnya. Dia cemberut, matanya menyala-nyala karena kesal. Mungkin karena borgol sialan ini. Livia terkejut mendengar suaranya tidak kasar atau ganas. Sebaliknya, itu dalam dan halus, seperti coklat susu terbaik. Berdiri di ambang pintu, Livia tidak yakin apakah dia ingin memasuki ruangan atau tidak. Pria itu jauh lebih menakutkan secara pribadi. Terlepas dari api yang menyala di matanya, wajahnya sangat tenang. Dia berpikir, apakah ini yang orang-orang maksudkan ketika mereka berbicara tentang ketenangan sebelum badai? Jika aku tidak memborgolmu, kamu akan meninggalkan ruangan ini. Maka tubuhmu tidak akan menjadi lebih baik. Rubitan terhenti ketika Varontan melemparkan tatapan tajam padanya. Meskipun dia sudah mengenalnya sepanjang hidupnya, tatapannya yang merenung masih membuatnya takut. Saya baik-baik saja. Saya tidak perlu perawatan tambahan. Varontan dengan keras kepala menjawab, bibirnya menarik ke garis yang tidak menyenangkan. Rubitan tersendat pada tatapan dan suaranya. Buka borgolnya. Suaranya yang garang begitu memerintah, butuh keyakinan dan keteguhan hati yang dalam agar Rubitan untuk menolak permintaannya. Tidak, Rubitan dengan keras kepala menolak permintaannya, meletakkan tangannya di pinggulnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.